Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi berikutnya mengenai bebas linier. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari bersama untuk kombinasi linier. Sekarang kita masuk ke bebas linier. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Misalkan V merupakan suatu ruang vektor dengan himpunan B yang beranggotakan vektor-vektor, yakni vektor A1, vektor A2, sampai dengan vektor AN yang merupakan subset dari ruang vektor V. Nah, himpunan B disebut bebas linier jika persamaan vektor dari K1 A1 ditambah K2 A2 ditambah dan seterusnya sampai dengan KN AN itu sama dengan 0. Itu hanya dipenuhi oleh nilai K1 sama dengan K2 sama dengan KN itu sama dengan 0. Jika terdapat solusi lain, maka B disebut tak bebas linier atau bergantung linier. Nah, di sini ada contohnya untuk bebas linier yang pertama, yakni jika ada himpunan S yang beranggotakan suatu vektor-vektor, beberapa vektor S1 dengan elemen 1, 0, 0, kemudian E2, 0, 1, 0, E3, 0, 0, 1, dia itu bebas linier karena ada vektor 0, yakni 0, 0, 0, di mana vektor A dikalikan dengan E1 ditambah vektor B dikalikan dengan E2 dan seterusnya itu sama dengan nilai vektornya yakni A, B, C yang berarti hanya dipenuhi oleh jika nilai A sama dengan B sama dengan C itu bernilai 0. Kemudian ada himpunan B dengan elemennya yaitu P1 sama dengan 1, kemudian P2 sama dengan X, P3 sama dengan X kuadrat, itu juga bebas linier karena ada kombinasi linier dari himpunan vektor tersebut yang sama dengan 0. Atau dapat dikatakan nilai A ditambah BX ditambah CX kuadrat itu yang memenuhi nilai A sama dengan B sama dengan C sama dengan 0, maka dia juga disebut, himpunan B tersebut disebut bebas linier. Nah, kemudian di sini kita lihat contoh yang berikutnya. Yang pertama, apakah himpunan dari himpunan B dengan anggotanya yakni vektor U1 dengan elemen 1,2, kemudian vektor U2 dengan elemen negatif 1,1, serta U3 dengan elemen 0,3 itu merupakan himpunan-himpunan yang bebas linier. Kalau kita lihat di sini, karena yang diketahui vektor U1, vektor U2, dan vektor U3 di sini berdimensi 2, maka dapat dikatakan bahwa himpunan B itu merupakan subset dari R pangkat 2. Nah, untuk menunjukkan apakah himpunan B tersebut bebas linier, maka kita akan membentuk suatu persamaan, yakni jika kita dapat menunjukkan bahwa K1 U1 ditambah K2 U2 ditambah K3 U3 itu sama dengan 0. Nah, di mana vektor 0 itu beranggotakan 0,0 dan dia hanya memiliki solusi yang tunggal. Nah, dengan mencari matriks koefisiennya, menggunakan matriks koefisien seperti saat kita menentukan kombinasi linier dari suatu himpunan dan vektor, dengan langkah yang sama kita bentuk himpunan tersebut dan vektor tersebut ke dalam matriks koefisien. Sehingga diperoleh untuk baris pertama ada 1, negatif 1, 0, 0. Kemudian baris kedua ada 2, 1, 3, dan 0. Kemudian kita dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, kita eliminasi matriks tersebut. Kemudian kita peroleh hasilnya seperti ini. Untuk baris pertama diperoleh 1, 0, 1, 0. Kemudian baris kedua 0, 1, 1, 0. Nah, kemudian kita mencari apakah seperti mencari kombinasi linier, apakah terdapat kombinasi linier atau penyelesaian dari matriks tersebut. Kemudian di sini diperoleh nilai K1 ditambah K3 sama dengan 0, kemudian nilai K2 ditambah K3 sama dengan 0.
Sehingga diperoleh nilai K1 itu sama dengan negatif K3 dan K2-nya sama dengan negatif K3. Nah, karena nilai K3 ini dapat diganti dengan parameter tertentu, misalkan suatu parameter T, maka akan mengakibatkan nilai K1 sama dengan T dan nilai K2 sama dengan negatif T. Yang berarti ada solusi yang tidak tunggal. Jadi, himpunan B tadi itu tidak bebas linier atau bergantung linier. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Contoh kedua di sini himpunan himpunan Q dengan anggotanya yakni P1 itu sama dengan 2 ditambah X ditambah 2X kuadrat. Kemudian P2 negatif 1 ditambah 2X ditambah 3X kuadrat. Dan P3 3X ditambah 4X kuadrat. Nah, dengan cara yang sama, kita susun dulu bentuk persamaan sistem persamaan linier tersebut ke dalam matriks koefisien. Dengan terbentuknya matriks koefisien dari sistem persamaan linier tersebut yang berelemen untuk baris pertama 2 negatif 1 0, kemudian 1 2 3 dan 2 3 4. Nah, setelah dibentuk matriks koefisien tersebut, karena matriksnya itu adalah matriks persegi, jadi kita dapat mencari dengan menggunakan determinan matriksnya. Nah, jadi kalau misalkan kayak contoh yang sebelumnya tadi, matriksnya kan bukan matriks persegi, jadi dieliminasi menggunakan metode Gauss-Jordan. Nah, apabila matriks yang terbentuk dari sistem persamaan linier tersebut merupakan matriks persegi, maka cara berikutnya yang dapat kita lakukan selain menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan tadi, kita dapat menggunakan atau mencari determinan matriksnya. Nah, apabila determinan matriks yang kita peroleh itu tidak sama dengan 0, maka himpunan yang ditanyakan tadi itu merupakan himpunan yang bebas linier. Atau bisa diperhatikan contoh berikut. Nah, misalkan di sini ada, misalkan diketahui, sebentar, misalkan diketahui ada matriks A, sebentar, sorry, vektor A maksud saya itu beranggotakan negatif 1, 3, dan 2. Kemudian ada vektor B yang beranggotakan 1, 1, dan negatif 1. Kemudian ada vektor C, 2, negatif 6, dan negatif 4. Nah, misalkan kita ingin menentukan apakah ketiga vektor tersebut itu saling bebas linier di himpunan R3 gitu ya. Apakah dia bebas linier di himpunan R3? Nah, misalkan seperti ini. Maka yang pertama itu langkahnya sama, kita tentukan dulu matriks koefisiennya. Nah, kita kan akan menyusun ya bahwa ada persamaan vektor 0, di mana vektor 0 tersebut haruslah membentuk K1 dikalikan dengan vektor A, kemudian ditambah K2 dikalikan dengan
vektor B dan K3 ditambah K3 dikalikan dengan vektor C. Nah, atau dapat kita susun dalam bentuk matriks koefisiennya menjadi negatif 1, 1, 2, kemudian 3, 1, negatif 6, kemudian 2, negatif 1, dan negatif 4 ya. Kemudian kita kalikan dengan K1, K2, dan K3. Nah, kalau sesuai dengan definisi dari bebas linear tadi, maka ini haruslah membentuk vektor 0. Jadi di sini 0, 0, 0. Nah, kemudian kita perhatikan karena matriks yang terbentuk di sini merupakan suatu matriks persegi. Sebentar. Ini, maka kita dapat mencari selesaiannya dengan menggunakan mencari nilai dari determinan matriks A-nya gitu ya. Jadi determinan dari matriksnya itu sama dengan, nah kita ulangi lagi, masih ingat untuk mencari nilai determinan dari suatu matriks. Jadi di sini kita tuliskan dulu negatif 1, 1, 2, kemudian di sini 3, baris kedua 1, dan negatif 6, baris ketiga 2, negatif 1, negatif 4, kemudian di sini negatif 1, 1, 3, 1, dan 2, negatif 1. Kita cari nilai determinannya. Berarti negatif 1 dikali 1 dikalikan dengan negatif 4. Kemudian ini berapa sama dengan negatif 1 dikalikan 1, negatif 1 dikalikan dengan negatif 4, berarti 4. Ditambah 1 dikalikan dengan negatif 6, negatif 6, negatif 6 dikali dengan 2. Jadi ditambah negatif 12, negatif 12, kemudian ditambah lagi. Selanjutnya, kuning gede. 2 dikalikan 3, 6. 6 dikali negatif 1. Berarti ditambah negatif 6. Kemudian negatif 1. Dari sini lagi ya. Berarti sebentar. 2 dikalikan 1 dikalikan 2. Jadi dikurang 4. Dikurang, sebentar. Kurang 4. Selanjutnya negatif 1 dikalikan dengan negatif 6. 6 dikalikan dengan negatif 1. Jadi negatif 6. Berarti dikurang negatif 6. Yang terakhir, 1 dikalikan 3. 3, 3 dikali negatif 4. Jadi negatif 12 dikurang
negatif 12. Ya, ini berarti 4 dikurang 12. Kemudian ini dikurang 6 dikurang 4. Ini berarti ditambah 6. Ini ditambah 12 ya. Jadi sama dengan ini 6, negatif 6, 6. Kemudian 12, 12. 4 dikurang 4. Jadi 0. Nah, seperti ini. Nah, jadi sesuai dengan definisi tadi, apabila kalau misalkan kita menyelesaikannya dengan menggunakan determinan, kemudian diperoleh nilai determinannya itu sama dengan 0, berarti kesimpulannya adalah himpunan B tadi bukan merupakan himpunan yang bebas linier. Jadi dia himpunan yang bergantung linier. Nah, kalau yang contoh sebelumnya tadi, karena nilai determinannya itu tidak sama dengan 0, maka dia himpunan yang bebas linier. Seperti itu. Hmm, Nah, kemudian di sini contoh, ada contoh lainnya. Nanti bisa dicermati per individu. Silakan dicermati untuk contoh yang C. Dan untuk selanjutnya nanti akan kita lanjutkan materinya kepada basis dan dimensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.